Ya, shalom. Terima kasih saudara-saudara untuk pertemuan malam ini. Kita akan membahas tentang Tritunggal. Jadi seringkali seperti tadi disampaikan oleh moderator, Tritunggal itu mungkin sering dipahami oleh orang-orang Kristen, namun sulit dijelaskan dalam konteks hubungan dengan saudara-saudara yang berbeda iman. Secara khusus adalah masyarakat mayoritas di Indonesia, yaitu saudara-saudara Muslim. Jadi seringkali orang mempertentangkan Tritunggal itu dengan Tauhid. Tauhid itu artinya keesaan Tuhan. Jadi paham yang menekankan atau yang mengajarkan, yang menguraikan tentang keesaan Allah. Jadi yang harus ditekankan oleh orang-orang Kristen bahwa Trinitas itu adalah monoteisme. Trinitas itu adalah deskripsi lebih mendalam tentang Allah yang esa. Nah, kenapa sulit dipahami? Ya sebetulnya tidak sulit, itu salah metode saja. Karena ketika kita bicara tentang Tuhan itu kan sesuatu yang sifatnya metafisik. Meta itu di sebalik, fisik itu yang kelihatan. Jadi kalau metaforanya atau perumpamaannya itu adalah fisik, ya tidak akan ketemu. Dan ini bukan hanya kekristenan, semua agama ketika ditanya Tuhan ya rumit, bukan hanya kita gitu. Tapi mungkin karena orang Kristen sudah terlanjur minder ketika menghadapi serangan-serangan dari pihak lain, maka kita membuat sulit gitu. Padahal itu sebetulnya tidak sulit. Satu contoh misalnya, Tritunggal itu tidak bisa digambarkan apapun yang ada di dunia. Karena memang tidak ada sesuatu yang menyamai atau menyerupai Tuhan. Kan seperti itu. Tetapi itu bisa disederhanakan dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi tidak semuanya bisa sama. Misalnya, perumpamaan yang sering dipakai dan itu saya kira mendekati kebenaran. Bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa. Itu sebetulnya sama dengan manusia. Mirip dengan manusia. Manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah bentuk keberadaan kita. Karena kalau manusia, eksistensinya bisa dilihat, dialami dari fisik kita. Nah bedanya kalau Tuhan itu kan non-fisik. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, kan begitu. Jadi Tuhan itu non-fisik. Tetapi perumpamaannya bahwa di dalam diri kita, keberadaan kita, itu ada jiwa dan ada roh. Jadi jiwa itu merujuk kepada nafas hidup yang itu mengandung juga aspek intelektualitas dalam diri manusia. Karena jiwa manusia itu ya jiwa akali. Maka manusia dengan jiwa akalinya yang mengandung pikiran dan juga roh yang membuat kita hidup. Roh yang dalam diri manusia. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Itu 3 apa 1? Ya 1. Kan sederhana kan? Tapi ketika kemudian ditanya lebih lanjut, coba gambarkan roh. Ya tidak sederhana lagi. Roh itu bukan fisik. Sama dengan Tuhan juga seperti itu. Tapi tidak sepenuhnya sama. Itu hanya upaya untuk mendekatkan. Nah, makanya ini adalah bagian dari pengajaran tentang Allah Tritunggal yang biasa dipakai di gereja-gereja di Timur Tengah. Maka yang paling tengah itu tulisan Allah, ya orang Kristen, Islam, Yahudi juga kalau di Timur Tengah ya mengucapkan satu-satunya Tuhan itu ya Allah, sama dengan Islam, karena jauh sebelum zaman Islam ya orang-orang Kristen Arab kan sudah ada yang memakai nama Allah dalam percakapan mereka sehari-hari, karena kata Allah itu paralel atau kognit dengan bahasa Ibrani Eloah, Elohim. Nah, kalau HL atau sang sembahan atau H Elohim
Itu paralel dengan bahasa Arab al-ilah. Nah, dari kata al-ilah itu kemudian menjadi Allah, yang artinya the God, artinya Tuhan yang disembah, sembahan yang satu. Nah, dalam sembahan yang satu itu ada 3 relasi yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahasa Arabnya al-ab, yaitu Bapa, al-ibn, yaitu Putra, dan ar-ruhil kudus, yaitu Roh Kudus. Nah, itu gambarannya seperti itu. Kemudian yang di atas itu bacaannya As-Salus Al-Kudus, Tritunggal yang Maha Kudus. Yang pertama itu adalah tauhid, ya, kesan Allah. Jadi dalam gereja-gereja yang berbahasa Arab, misalnya yang mayoritas di Libanon misalnya, gereja Maronit itu kan mayoritas di Libanon karena penduduknya 50-50, atau di Mesir, gereja Koptik Ortodoks, ya, itu bahwa As-Salus Al-Qudus atau Salus Al-Muqaddas adalah at-tauhid, adalah monoteisme, Allah yang esa itu. Dalam Allah yang esa itu ada relasi. Makanya ada wasyarikah. Syarikah itu adalah persekutuan. Persekutuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ada haya. Haya itu hidup. Persekutuan hidup. Jadi keesaan persekutuan atau keesaan relasi dan kehidupan. Nah, itu gambarannya ya, saudara-saudara. Kemudian orang sering bertanya demikian. Mana ada Trinitas dalam Alkitab? Itu kan sering muncul. Coba tunjukkan di mana ada kata Trinitas dalam Alkitab. Sesuatu yang substansial diajarkan, tapi tidak selalu disebutkan. Ini tidak hanya ada di Kristen. Nah, kalau ditanya, di mana ada Trinitas dalam Alkitab? Ya, kita bisa bertanya juga. Di mana ada kata tauhid dalam Al-Quran? Enggak ada juga. Padahal dalam Islam yang namanya tauhid itu adalah sebagai ajaran pokok dalam agama Islam, tauhid. Tapi sesungguhnya kata tauhid, monoteism, ya monoteism itu diibranikan begitu. Itu semua sebetulnya kan rumusan para teolog, bukan rumusan kitab suci. Karena dalam kitab suci itu ada penegasan, misalnya Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah yang kita sembah, Tuhan itu Echad, Esa. Nah, Echad itu kalau dalam bahasa Arab Ahad, maka kulhu Allahu Ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Elohim Echad bahasa Ibraninya. Penegasan ini ada dalam Kristen maupun dalam Islam, dalam Yahudi. Bahkan dalam agama lain pun juga ada, dalam Hindu misalnya. Dalam Hindu itu ada ungkapan Ekam Satvripah Bahuda Wadanti. Dia yang esa, Ekam, esa itu. Disebut dengan berbagai macam nama. Itu di Hindu juga ada. Jadi kalau sekedar mengatakan Tuhan itu esa, itu bukan prestasi apa-apa sebetulnya. Maka di dalam kitab suci, Yakobus pasal 2 ayat 19. Dan kamu percaya bahwa Allah itu esa, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar. Jadi kalau sekedar mengatakan monoteisme, Shema Yisrael, Adonai Elohim, Adonai Echad, Allah itu esa, setan aja tahu kalau Allah itu esa. Tapi setan itu percaya definisi Allah yang esa, tapi tidak mengandung konsekuensi etis untuk berbakti kepadanya. Maka monoteisme tingkat yang paling rendah itu hanya bisa mengatakan Allah itu esa, Allah itu esa. Tapi membunuh, nah, itu tidak dilandasi, diaplikasikan secara etis. Nah, tingkat yang kedua itu monoteisme etis. Monoteisme etis itu monoteisme Abraham. Abraham itu disuruh pergilah dari rumah orang tuamu, dari negerimu, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam kitab Kejadian pasal 12 itu. Nah, Abraham belum tahu dia mesti pergi kemana. Yang akan kutunjukkan kepadamu.
Tapi Abraham berangkat, itu namanya monoteisme etis. Monoteisme masih dalam misteri, tapi dia melakukan itu. Nah, Tritunggal itu tingkat monoteisme yang tertinggi. Bukan sekedar mengeja berapa Tuhan, bukan sekedar patuh taat karena berasaskan keesaannya, tetapi melaksanakan dengan sadar misteri Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, misteri itu bukan seperti film hantu, itu bukan, artinya apa, rahasia terdalam yang tersembunyi dalam diri Allah itu diungkapkan. Nah, kemudian muncullah ilmu agama-agama yang dikenal dengan Wissenschaft religion, ya. Wissenschaft religion itu comparative study of religion. Itu kemudian membuat klasifikasi, ada agama yang monoteis, ada agama yang panteistik, ada agama yang monistik, ya, ada agama yang henoteistik. Itu kan munculnya dari manusia, dari para teolog. Makanya tidak heran kalau istilah monoteisme itu sesungguhnya baru muncul dari tulisan Henry Moore, ya, sekitar abad 16 itu. Dia mengatakan bahwa monoteisme itu berasal dari kata monos yang artinya tunggal dan theos yang artinya Allah yang tunggal, Allah yang esa. Nah, setelah itu baru muncul dalam kajian filsafat modern. Nah, ungkapan monoteisme itu kemudian diterjemahkan dalam kamus bahasa Ibrani. Jadi kata Ibrani untuk monoteisme itu terjemahan dari bahasa-bahasa barat. Seperti misalnya yang kita bisa baca dari Hamilon Haisi, Al-Kamus Al-Saksiu, kamus personal, kamus pribadi, yang misalnya ditulis oleh Yosef Bisara dan Rasad Atamneh, itu dua orang Kristen dari Israel, ya, yang nulis itu, bahwa istilah monoteisme maksudnya itu diterjemahkan dengan emunah bil echad. Jadi emunah, iman, bil echad atau biluhi echad, beriman kepada Allah yang esa, atau keyakinan akan yang esa, keyakinan akan keesaan, emunat hajikud, ya, dari kata echad tadi, lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi al-iman bi ilahin wahid, iman kepada Allah yang esa, atau at-tauhid. Jadi itu definisi ilmu agama-agama. Nah, dalam Islam itu bisa kita bandingkan perkembangannya dengan Kristen. Maka kata Trinitas itu memang tidak ada dalam Alkitab. Loh, judulnya tidak ada aja dimasalahkan. Yang penting isinya kan ada. Nah, kalau Anda mempersoalkan judul, setiap agama juga nggak ada judulnya ajarannya itu. Coba cari yang namanya Brahman Widya dalam ajaran Hindu. Di kitab Weda, di mana ayatnya, kan itu kan rumusan para teolog. Kemudian juga Trinitas itu rumusan para teolog. Tapi bukan sekedar teolog abad modern yang tidak pernah mengalami. Tetapi itu muncul dari masa yang paling dekat dengan zaman para rasul. Makanya saya selalu mengatakan, kita belajar Alkitab itu mesti tahu sejarah. Jangan hanya tahu sejarahnya gereja Protestan, gereja Metodis, gereja Pentakosta. Tahu sejarah gereja purba. Setelah Petrus meninggal, muridnya namanya siapa, dokumennya apa saja. Setelah Yohanes meninggal, punya murid siapa, dokumen yang ditinggalkan kepada kita apa saja, supaya kita ini bisa merunut apakah benar Tritunggal itu seperti yang digembar-gemborkan orang, baru muncul di Konsili Nikia tahun 325. Itu enggak betul semuanya. Nah, kata Trinitas itu bahasa Yunaninya triados. Triados. Apa itu rumusannya? Itu disebutkan dalam seorang bapak gereja yang menulis kira-kira tahun 180-an, jadi abad kedua. Namanya Mar Theophilus al-Antaki. Theophilus dari Antioquia. Nah, dia mengatakan tes triados toteu, Trinitas yaitu Bapa, ketologo auto, dan firmannya ketes subias auto, dan kebijaksanaannya. Maksudnya di sini roh kebijaksanaannya,
roh hikmatnya, dan ketiganya itu satu. Kemudian Tertullianus dari Roma, dia menuliskan una substantia tres personae discresi non separati distingsi non divisi. Ini ada keliru saya ya, bukan separati, divisi yang kedua. Satu substansi dalam persona ilahi berbeda secara tak terpisah, masing-masing unik secara tak terbagi. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Tidak terbagi. Yang terbagi itu ketika dibaptis itu, Pak, dibaptis itu kan suara Allah di surga. Oh, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, diselamkan di Sungai Yordan. Kemudian Roh Kudus di atasnya dalam wujud burung merpati. Lah itu kan ada tiga yang terpisah. Lah itu Tritunggal dalam pernyataan Allah, Tritunggal dalam ekonomia itu namanya, kehadiran ilahi. Dan pertanyaannya, Yesus itu siapa kok dianggap sama dengan Allah itu? Sebagai firman. Ya sebagai firman Allah, Allah menciptakan kan dengan firman-Nya. Ya tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dijadikan oleh apa? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lah firman di sini bukan sekedar kalam. Kalam itu kata-kata verbal. Tapi firman itu bukan bahasa Arab kan itu. Firman itu kan bahasa Persia. Yang diadaptasi dalam bahasa Indonesia itu satu makna dengan kata sabda. Lah, sabda itu bukan sekedar kata-kata. Sabda itu mengandung kuasa, mengandung kehendak, mengandung pengetahuan, ya. Makanya sabda raja kan pasti jadi karena dia punya kekuasaan. Sabda raja pasti jadi, kehendaknya itu dinyatakan dalam otoritas kekuasaannya. Itu namanya sabda. Kalau sekedar kata-kata bukan itu. Makanya Allah menciptakan dengan sabdanya, dengan firman-Nya lah. Kata firman itu bahasa aslinya logos. Enarki inhu logos, pada mulanya adalah logos. Kihu logos in prostonteon kitios in hu logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itulah Allah. Lah logos itulah yang menjadi akar kata dengan logik pikiran. Ya, makanya logos itu ya pengetahuan, ya pikiran yang berdaulat yang dimiliki oleh Tuhan. Maka kalau dikatakan saksi Yehova, oh, firman itu diciptakan. Kan saksi Yehova mengatakan Yesus itu diciptakan. Lah pertanyaannya, yang menciptakan Yesus siapa? Ya Allah, Pak. Lah Allah menciptakan caranya bagaimana? Ya berfirman loh, katanya Yesus itu firman. Kalau firman diciptakan, lah firman mana yang menciptakan firman? Kan begitu kan? Lah itu sebetulnya gampang sekali. Orang saksi Yehova tanya, Yesus itu adalah makhluk pertama. Nah siapa yang menciptakan Yesus? Allah. Allah menciptakan caranya bagaimana? Dengan firman-Nya. Lah Yesus itu disitu firman kok. Lalu saya tanya sama saksi Yehova, firman dengan Allah lebih dulu mana adanya? Lebih dulu Allah. Kalau lebih dulu Allah berarti Allah pernah ada, firman-Nya pernah tidak ada. Berarti Allah pernah tidak punya firman. Karena firman-Nya baru ada kemudian setelah Allah. Berarti Allah tidak maha sempurna karena pernah tidak bisa menciptakan, karena pernah tidak punya firman. Nah, udah bingung dijawab. Lebih dulu firman, lah firman-Nya siapa? Yang punya tidak ada, masa ada firman? Ya nggak mungkin. Sama dengan orang mengatakan Allah dengan roh Allah lebih dulu mana ada? Lebih dulu Allah. Berarti Allah pernah almarhum karena tidak punya roh. Nah, kalau dikatakan lebih dulu rohnya, lah rohnya siapa? Itu kan mudah sekali itu. Di mana sulitnya Tritunggal? Tritunggal menjadi sulit itu karena sama orang Barat itu diotak-atik secara matematika. Nah, itu menjadi sulit karena itu bukan wilayah matematik itu. Itu kan wilayah metafisik. Metafisik itu di sebalik yang fisik. Lah kalau Umar bersama-sama dengan Ali, apakah Ali itu Umar, Pak? Ya pasti bukan. Umar ya Umar, Ali ya Ali. Kalau misalnya Markus bersama Matius, apakah Matius adalah Markus? Ya bukan. Karena Matius dan Markus itu adalah manusia yang terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau firman bersama-sama dengan Allah. Jadi maunya itu kalau Ali tidak bersama dengan
Umar bukanlah Ali kan itu kan pikirannya orang yang tidak bisa membedakan satu Allah dengan satu batu. Karena batu itu benda terikat oleh ruang dan waktu. Allah itu tidak kelihatan. Nah, yang kelihatan itu kemanusiaan Yesus yang kelihatan. Kan Allah tetap tidak kelihatan. Yang kelihatan di Sungai Yordan dalam bentuk burung merpati itu namanya teofani, bukan Roh Kudus itu burung merpati. Itu simbol kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus muncul dalam bentuk lidah-lidah api. Bukan berarti kalau ada kebakaran Roh Kudus membakar rumah, kan tidak. Itu namanya teofani. Nah, sementara yang dibaptis di Sungai Yordan itu inkarnasinya firman. Nah, ketika firman menjadi manusia, apa di surga jadi kosong? Ini pikiran matematik. Kalau saya ada di sini, pada saat yang sama saya tidak ada di Jakarta. Itu kan manusia. Makanya ada lagunya. Aku di sini, engkau di sana, sama saja. Kan manusia. Saya di sini tidak bisa di sana. Tapi kalau Tuhan, masa Tuhan tidak bisa hadir di New York sekaligus di Los Angeles, sekaligus di Surabaya? Nah, makanya orang yang menolak Tritunggal itu, metodologi berpikirnya harus didandani. Karena tidak bisa membedakan satu Tuhan dengan satu benda. Nah, kembali kepada perkataan, kalau begitu kata Tritunggal nggak ada di Alkitab, nggak ada, tauhid juga nggak ada dalam Al-Quran. Apa bedanya? Nah, misalnya kata tauhid itu sebagai ilmu yang mengajarkan kesantuan itu kan munculnya dari para teolog Islam. Substansinya ada dalam Quran seperti substansi Trinitas juga ada dalam Alkitab kan seperti itu. Kemudian muncul pada zamannya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal. Saya berikan contoh definisi, misalnya Imam Junaid Al-Baghdadi ya mengatakan bahwa at-tauhid ifradul qadim minal muhdas. Tauhid adalah pengesaan Allah yang kekal dari semua yang baru, yang muhdas, minal muhdas, dari segala sesuatu yang baru. Yang baru itu apa? Yang diawali oleh waktu. Nah, Tuhan itu nggak pernah diawali oleh waktu. Sejak dulu dia sudah ada, sedang ada, dan akan ada. Makanya dalam doa Adon Olam dalam bahasa Ibrani itu Vihu hayah, vihu huweh, vihu yihye, betif arah. Dia yang ada, yang sudah ada, yang akan ada. Karena Tuhan itu alfa omega, tidak pernah tidak ada. Nah, waktu firman Allah di dunia, apakah di surga jadi kosong? Lah ini bakpao yang kosong. 2 bakpao diambil 1 bakpao, tinggal 1 bakpao, itu kan yang kosong, yang seperti ini ruang. Tuhan itu bukan soal ruang, makanya ditanya, Pak, yang paling sederhana bagaimana? Yang paling sederhana tubuh, jiwa, dan roh. 1 apa 3? 1. Sederhana lagi, ora iso. Rohmu gambaran seperti apa kan nggak bisa sederhana. Karena bicara tentang Tuhan itu sesuatu yang metafisik. Otaknya mesti dilatih untuk bisa membedakan satu unde-unde, satu bakpao, satu klepon, dan satu Tuhan. Itu loh, caranya begitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Banyak sering kesalahpahaman yang muncul ya, bahwa seolah-olah orang Kristen itu kafir karena mengatakan bahwa Allah itu 3. Padahal sebetulnya kalau kita baca, misalnya ini bukan saya ngurusi agama Islam enggak, karena kayak yang nuduh itu kan biasanya teman-teman yang menggunakan Al-Quran. Maka kalau saya kutip di sini bukan saya mencari pembenaran dari Al-Quran, sama sekali tidak. Dasar pembenaran iman saya bukan Quran tapi Alkitab kan begitu kan. Makanya kalau rumusannya itu kan yang dianggap kafir sama Islam itu adalah laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang 3. Nah, di mana ada orang Kristen mengatakan Allah itu ketiga dari yang 3, wong kita nyanyinya ketiga yang esa, ya kan? Berarti artinya apa? Tuduhan bahwa kekafiran orang yang mengatakan Allah itu 3 dari yang 3 itu bukan Kristen. Itu sekte-sekte Nasrani yang muncul pada zaman kemunculan agama Islam.
yang kemudian percaya bahwa Allah itu bersekutu dengan Yesus, kemanusiaannya, dan Bunda Maria itu loh. Makanya kemudian dipertegas ketika Allah berfirman, wa idzqalallahu ya Isa ibna Maryam a anta qulta linnasi taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai putra Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku di sini siapa? Yesus, dan ibuku Maryam menjadi dua ilah di samping Allah. Ini juga bukan ajaran Kristen. Orang Protestan mungkin tidak cocok dengan teologi Katolik, atau orang Ortodok tidak cocok dengan teologi Katolik, sebaliknya orang Katolik tidak cocok dengan teologi Protestan. Tapi juga nggak ada orang Katolik yang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, kan nggak ada. Iya toh, artinya bahwa ini juga bukan ajaran Katolik, bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Kristen manapun. Kemudian kita akan melihat sekarang kenapa itu firman itu dalam iman Kristen itu kekal ya. Sebetulnya ini juga bukan dari ajaran yang sering dituduhkan itu filsafat Yunani tentang logos. Orang itu baru belajar filsafat tahu judulnya sudah mengajar. Nah, sekarang kata logos itu dalam filsafat Yunani itu ada apa artinya? Intermediary being. Ya, ini mungkin pelajaran filsafat ini, tapi saya kutip sedikit lah supaya kita tidak lata-latan ikut-ikut gagah-gagahan ngomong bahwa logosnya iman Kristen berasal dari filsafat Yunani gitu. Saya kadang-kadang di kalangan jemaat itu kan ditanya, Pak, bisa enggak yang lebih sederhana? Kalau otakmu enggak bisa diajak yang canggih, kamu enggak akan bisa melayani 80% orang Indonesia. Karena kita ngomong sederhana, pertanyaan orang awam itu tidak sederhana kok. Coba perhatikan kalau Anda nonton YouTube saya itu. Pertanyaannya kan nggak sederhana lagi. Jadi orang Kristen jangan mau tinggal di kelas elementary terus. Mesti ditingkatkan ilmunya, peka terhadap tantangan zaman itu loh. Terus yang kedua, kurangi itu semangat-semangat nyerang gereja lain. Itu bukan Indonesia itu. Itu perang orang Eropa yang perang kita bawa ke sini. Katolik nyerang Protestan, Protestan nyerang Katolik, nggak habis-habis. Itu ajaran setan, bukan ajaran Tuhan yang begitu itu. Bahwa Katolik beda dengan Protestan dalam satu hal, nggak usah dipersoalkan. NU sama Muhammadiyah juga beda, tapi bisa sholat bareng kok. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Ya. Nah, kemudian ajaran tentang firman yang bersama dengan Allah itu bukan dari filsafat Yunani. Karena dalam filsafat Yunani, firman itu bukan Allah. Ya, dan firman itu bukan manusia. Makanya logos itu dalam filsafat Yunani ajaran Plato, Neoplatonisme dari Ammonius Saccas, dari Plotinus, itu intermediate being, suatu keberadaan antara. Jadi dia bukan Allah, bukan manusia. Dalam ajaran filsafat Yunani, ya, ini saya sudah ngomong sederhana itu, dengarkan benar, saya ngomong sudah sederhana ini. Karena saya tidak bisa harus mulai dari terlalu awal kita sudah tidak bisa ngomong apa-apa ketika kita harus ditanya-tanya hal-hal yang memang menjadi tantangan kita sekarang dalam filsafat Yunani ya. Supaya kita tahu bahwa logosnya Injil Yohanes itu bukan logosnya Neoplatonisme itu loh. Orang kadang-kadang ini juga ngomong filsafat kita alergi. Nah, padahal kalau kita baca kisah para rasul, Paulus bertemu dengan ahli pikir Stoa dan Epikuros. Bagaimana kita bisa memahami kisah Rasul pasal 17 kalau kita tidak memahami filsafat Stoa, filsafat Epikuros, supaya kita tahu latar belakang Paulus bicara di situ, metodenya seperti apa, dan kita bisa gunakan untuk konteks kita sekarang. Nah, kemudian logos itu bukan Allah, bukan manusia. Karena Allah itu diam di dunia ide yang tidak terjangkau, katanya Plato. Lah manusia jagat raya ini tinggal di kosmos yang tidak ada hubungan Allah dengan manusia. Allah itu dianggap bukan dia, tapi sesuatu yang terlalu jauh, yang tak terjembatani. Makanya manusia tidak mungkin ke sana kecuali dengan perantaraan logos yang bukan Allah, bukan manusia. Gitu loh.
Bandingkan sekarang di Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Jadi firman itu Allah di iman Kristen. Nah kemudian ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Secara harafiah menjadi daging. Dengan segala fisik kita ini. Kehologos saks egeneto. Dan firman itulah menjadi daging. Jadi logosnya Injil Yohanes itu ya Allah, ya manusia. Bukan Allah seperti dalam pemahaman filsafat Yunani. Logos filsafat Yunani itu logos yang bukan Allah dan bukan manusia. Dalam iman Kristen, logos itu adalah Allah ketika berinkarnasi benar-benar menjadi manusia. Makanya dalam bahasa orang awam, 100% Allah, 100% manusia. Tapi kalau saya tidak gunakan kata persen, karena persen itu kan matematika. Lebih baik sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Sepenuhnya Allah. Itu bukan fisiknya Yesus yang Allah. Makanya dalam keadaan fisiknya Yesus mati, dibunuh. Allah nggak bisa dibunuh, Allah nggak bisa mati. Karena apa? Jelas-jelas dikatakan dalam Alkitab, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan yang dikenakan oleh sabda itu, sang sabda itulah yang mati. Allah tidak bisa mati. Ya toh? Maka hubungan antara firman dan Allah dalam diri Yesus itu atau kemanusiaan dan keilahiannya yang dalam pribadi Yesus yang satu itu dirumuskan tidak bercampur, tidak berubah, tidak berbaur, tidak terpisah. Ini bukan ajaran Katolik, ini bukan ajaran Ortodoks, ini ajaran gereja sebelum perpecahan. Makanya jangan suka aliran, kembali ke samudranya supaya dapatnya banyak. Kalau aliran kan cuma sedikit-sedikit dapatnya. Tapi kalau kita balik ke samudranya abad pertama, kedua, ketiga, dapatnya banyak, langsung ke samudra, langsung nyelam di samudra tanpa batas itu, yaitu misteri ilahi yang kekal. Makanya jangan sok-sokan sekarang orang Kristen ini bacaannya terbatas, nyerang konsili, pangkatmu itu apa? Para rasul itu, bapak gereja itu bahasanya sama dengan bahasanya para rasul, kebudayaannya sama. Dia diajar oleh gurunya yang pernah diajar oleh murid-muridnya para rasul. Nah itu aja bisa bingung kok, apalagi kita, gitu loh. Jadi para bapak gereja kan bisa salah. Iya betul, tapi apalagi kamu yang hidup jauh dari para rasul. Gimana sih kok malah ketidakmampuan kita arahkan untuk nyerang bapak gereja? Ini pun karya iblis. Karena iblis itu kan begitu, kalau orangnya pinter itu kemudian diganggu otaknya, ya. Tapi kalau orangnya soleh, ya kalau orang soleh kan otaknya diganggu. Tapi kalau orang pinter ya diganggu kehidupannya sehari-hari. Coba perhatikan, caranya iblis dari zamannya Adam sampai zaman sekarang itu sama. Ini perlu kita, makanya sekarang teologi itu bukan membangun menara gading, tapi benar-benar untuk menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Maka jelas ajaran logos dalam konteks iman Kristen itu beda dengan filsafat Yunani. Nah, sekarang kita lihat akar Yahudinya bagaimana. Dalam Alkitab kan seringkali Allah itu digambarkan seperti manusia. Itu yang namanya antropomorfisme. Jadi misalnya Allah menyesal, Allah naik, Allah turun, itu kan sesuatu yang tidak dipahami secara harafiah. Misalnya, Tuhan berjalan-jalan pada waktu hari yang sejuk di taman itu loh, bertemu dengan Adam. Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam alamatnya di mana? Itu bukan pertanyaan soal fakta-fakta, tapi itu pertanyaan tentang nilai-nilai sebanding ketika orang bersidang di pengadilan. Saudara pengacara, posisimu ada di mana? Oh, jelas dia duduk di sidang pengadilan. Maksudnya posisimu membela siapa gitu loh. Konteksnya seperti itu. Jadi namanya bahasa itu harus dipahami sesuai dengan konteks. Ya. Kemudian
Ketika Tuhan yang transenden, Tuhan yang roh adanya, Tuhan yang tidak bisa dilihat itu menyatakan diri dalam bahasa yang seolah-olah nyesel, seolah-olah ketemu dengan Musa di bukit, itu kan gambaran-gambaran yang sifatnya antropomorfisme. Maka sejauh Tuhan yang tidak kelihatan, Tuhan yang tidak dilihat, bisa dirasakan, dialami dalam pengalaman hidup umatnya, itu disebut mimra. Itulah ajaran Targum. Targum itu apa? Terjemahan Alkitab dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasanya Tuhan Yesus Kristus. Contohnya, ya, di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 itu dicerita ketika Tuhan berjalan-jalan di taman itu, maka di situ memra dari Tuhan, firman dari Tuhan berjalan-jalan di taman pada hari yang sejuk. Di pihak lain juga dikatakan ketika misalnya Kejadian pasal 31 ayat 24 Tuhan menemui salah seorang hambanya. Bagaimana Tuhan bertemu dengan fisiknya orang, baik dalam mimpi maupun dalam penampakan, seperti Yakub bergulat dengan orang itu. Jelas kan hais orang itu kan. Tapi orang itu merepresentasikan pergumulan dia dengan Tuhan. Bukan berarti Yakub itu gelut sama Gusti Allah, tidak seperti itu. Maka dalam konteks seperti itu, biasanya tradisi bahasa Aram dari Targum mengatakan, maka Yakub bergulat dengan memra Tuhan, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah penampakan dari Tuhan yang tidak kelihatan. Maka di situ dikatakan dalam Kejadian 31 ayat 24, bimimra min khedem Adonai, bimimra min khedem Allah. Dengan firman yang bersama-sama dengan Tuhan, di pihak lain firman Tuhan. Maka dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu Allah. Ini tidak usah jauh-jauh dilihat dari filsafat Yunani. Ini sebetulnya akar Yahudinya jelas. Cuman jangan Yahudi abad ke-11. Ini Yahudi yang zamannya Yesus ya, atau pra Kristiani, misalnya naskah-naskah Laut Mati, penemuan Dead Sea Scrolls. Jangan sekedar Yahudi kemudian pakai kipa, bajunya hitam-hitam, langsung itu saudara tua kita. Bukan saudara muda kita. Karena Yahudi Rabbinik itu munculnya setelah Kristen. Kecuali kalau kita gerejanya Protestan, itu memang mereka lebih tua dari kita karena mereka munculnya abad kedua. Makanya kan saya selalu bilang, jangan ke aliran tapi ke sumbernya langsung, abad pertama, kedua, ketiga, supaya kita tidak kehilangan melacak sejarah. Nah, sekarang kita lihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru misalnya, berarti kan Tritunggal ini, ya, Tritunggal dalam karya Allah ini, Tritunggal dalam karya Allah ya. Yang pertama, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Perhatikan di sini. Dalam karya Allah ini ada 3 yang tampak di sini. Bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus, lalu menyebut Tuhan langit dan bumi sebagai Bapa. Nah, tapi ingat, posisi pribadi kedua dari Tritunggal, Yesus di sini dalam kemanusiaannya. Jadi seolah-olah terpisah karena Yesus di bumi. Allah itu di surga dan bumi, bukannya surga. Karena kalau Allah di surga, di bumi kosong kan itu kan. Allah itu memenuhi alam semesta ini, maka dikatakan langit adalah tumpuan, langit adalah tahtamu, bumi tumpuan kakiku. Tuhan itu tidak pernah tidak hadir di mana-mana. Dia selalu omnipresent, maha hadir, omnipoten, maha kuasa. Itu Tuhan. Kemudian saat baptisan tadi, Yesus dalam wujud inkarnasinya, dalam wujudnya sebagai manusia di Sungai Yordan. Roh Kudus berteofani, melakukan penampakan ilahi dalam bentuk burung merpati. Tapi jangan salah paham, burung merpati bukan Roh Kudus. Api yang
muncul pada saat Pentakosta bukanlah Roh Kudus tetapi teofani dari Roh Kudus. Jadi kalau yang ini dijadikan contoh Tritunggal ini seolah-olah terpisah karena Yesus di Sungai Yordan, Roh Kudus di atasnya, Bapa bersuara dari surga. Tapi perhatikan sekarang, ada Tritunggal dalam karya Allah, ada Tritunggal dalam hakikat Allah. Inilah Tritunggal dalam hakikat Allah. Misalnya, ketika rumusan baptisan, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Kata yang diterjemahkan dalam nama itu tunggal. Esto onoma, bukan esto onomata. Ya, tapi tunggal esto onomato patros, yaitu Bapa, ketu iu, dan Putra, ketu agiu pneumatos, dan Roh Kudus. Berarti dalam ketunggalan itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu salam berkat untuk ibadah sejak zaman Perjanjian Baru. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Nah, orang saksi Yehova baca begini juga nggak ngerti itu, karena memang nggak pinter saksi Yehova itu. Makanya kalau baca ini, kalau dikatakan bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus harus dijadikan Tritunggal. Kalau sekarang Petruk Gareng dan Bagong Baris, apakah Petruk adalah Bagong? Lah itu kan tidak bisa membedakan antara fisik manusia yang terikat ruang dan waktu dengan Tuhan yang tak terikat ruang dan waktu, gitu loh. Ngomong begini tidak boleh kita terlalu santun, nggak ngerti. Saksi Yehova kalau santun-santun nggak ngerti, gitu. Nanti kalau kita ngomong agak kasar sedikit katanya tidak ada Roh Kudus. Kalau ngomong halus kita dihapusi kan gitu kan. Ini makanya jemaat itu dilatih untuk doktriner. Dia bisa mengerti doktrin, tapi luwes dalam pembawaan. Jadi ke dalam kita ini harus menggembleng anak-anak kita untuk mengerti ajaran kita. Itu bukan kita mengintervensi orang lain. Itu adalah iman kita. Ketika kita disalahpahami, kita wajib menjawab. Berikanlah pertanggungan jawab. Ya, kata 1 Petrus pasal 3:15. Kemudian hubungannya bagaimana sekarang? Coba Yesus mengatakan, kalau Allah itu Bapamu, kamu mengasihi aku. Yesus berkata, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, kalau aku datang dari Allah, itu nabi-nabi juga datang dari Allah. Artinya diutus oleh Allah. Tapi kalau aku keluar dari Allah, nabi-nabi tidak keluar dari Allah. Keluar di sini adalah keabadian. Jadi misalnya roh kita keluar dari diri kita. Pikiran kita keluar dari kita, dari diri kita. Nah, terus kemudian Roh Kudus juga begitu. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti sumbernya hanya satu, yaitu Allah yang disebut Bapa. Allah yang disebut Bapa itu eksistensi Allah. Di dalam diri Allah yang satu itu ada firman-Nya yang kekal, berdiam kekal tanpa permulaan, tanpa akhir, alfa omega dalam diri Allah. Begitu Roh Kudus. Roh Kudus itu diam dalam diri Sang Bapa, tanpa awal, tanpa akhir, tidak pernah ada waktu, Allah ada tanpa rohnya. Tidak pernah ada sedetik pun waktu Allah ada tanpa firman-Nya. Maka Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu mengungkap misteri Allah yang tertinggi. Bukan sekedar monoteisme bilangan. 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Bukan sekedar itu setan pun tahu. Ya kan? Bukan sekedar monoteisme etis. Ya, artinya seperti monoteisme Abraham. Jadi kalau orang baru ngomong Tuhan itu esa, Tuhan itu esa, kehidupannya baik, itu baru monoteisme Abraham. Tapi kalau kehidupannya baik, tercermin dalam perilaku, dan bisa menjelaskan misteri Allah berdasarkan wahyunya yang diberikan kepada para nabi, kitab suci, dan kemudian ditelanjutkan tanpa putus oleh murid-murid para rasul sampai gereja kita, itulah misteri Allah yang didiamkan selama berabad-abad, sekarang sudah diungkapkan kepadamu dalam Kristus, seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau disederhanakan sekarang gini, perhatikan, ini memang harus saya
saya paksa begini karena ini tidak bisa tidak. Ini kalau kita tidak ngomong seperti ini, kita selalu akan dilecehkan. Dipikir iman Kristen itu iman yang sederhana, yang ngumpul di situ hanya orang-orang yang tidak punya refleksi yang tinggi. Begitu ditanya tentang imannya ngeles, ya toh? Kan tidak boleh seperti itu. Itu sudah masa lalu. Kita harus menatap masa depan dengan harapan, optimisme berdasarkan firman-Nya. Ya, sekarang ada Tuhan dan ada ciptaan. Tuhan itulah yang disebut ada yang mutlak, keberadaan mutlak itu yang disebut ada sebagai sang pengada, ada sebagai yang mengadakan, ada sebagai yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Misteri doa Adon Olam itu mengungkap misteri Tuhan yang tanpa batas, tidak dibatasi ruang, tidak dibatasi waktu, ya. Itu yang kenapa Adon Olam itu penting, kan itu dikutip oleh Yohanes dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 itu, firman dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Kemudian itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu adanya tidak pernah diadakan oleh siapapun juga. Nah, Tuhan itu dalam konteks keberadaannya atau eksistensinya itu dikiaskan dengan Bapa. Bukan berarti Tuhan itu laki-laki, tapi ketika firman menjadi manusia, jenis kelaminnya laki-laki betul. Tapi kalau Bapa di surga itu bukan laki-laki. Tuhan itu bukan laki-laki, bukan perempuan, beyond gender. Tapi kalau disebut Bapa apa berarti Tuhan laki-laki? Dalam bahasa-bahasa di Timur Tengah, keagungan, kemuliaan itu gendernya selalu laki-laki. Makanya kita berdoa, ya, Baruch atah Adonai. Atah itu kan kata ganti diri orang kedua, tunggal. Islam juga seperti itu. Alkitab bahasa Arab juga seperti itu. Allahumma anta salam. Wahai Allah, engkaulah keselamatan. Huwallah. Dia Allah, itu dia laki-laki. Bukan berarti Tuhan itu berjenis kelamin laki-laki. Begitu juga kalau disebut Bapa. Bapa itu dia yang berdaulat, dia yang maha kuasa, itu maknanya. Nah, dalam diri Bapa yang satu itu, maka ditegaskan 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Satu Allah yaitu Bapa. Ini menjadi sumber keilahian. Maka disebut sebagai tak diperanakkan. Ya, agenitos. Ini bukan ajaran saya. Ini ajarannya para bapak gereja, ajarannya bapak konsili, dan ajaran para rasul. Karena itu jelas disebutkan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Nah, dalam diri Allah yang satu itu, ya, lahirlah firman-Nya. Nah, lahir di sini bukan berarti lahir fisik, enggak. Misalnya, Pancasila itu lahir dari gagasan Bung Karno. Gagasan Pancasila itu lahir dari pikiran Bung Karno. Apakah Bung Karno memerlukan istri dulu untuk melahirkan Pancasila? Kan tidak. Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno. Lahirnya sebuah ide. Begitu juga firman dilahirkan dari sang Bapa itu bukan maknanya Allah itu beranak dan diperanakkan seprimitif orang-orang jahiliyah. Tidak seperti itu. Maka di dalam kitab itu jelas sekali dikatakan bahwa engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakkan engkau. Itu Mazmur pelantikan Raja-Raja Israel. Lalu dipahami sebagai nubuatan Mesias, kan begitu kan. Makanya dalam pengakuan iman Nikia Konstantinopel, ini bukan ajaran Katolik, ini bukan ajaran Ortodok, ini ajaran gereja sebelum perpecahan, sebelum skisma. Waktu itu belum ada aliran-aliran gereja, belum ada. Kalau ada gereja Roma, gereja Alexandria, gereja Antioquia, gereja Yerusalem, itu baru yang namanya wilayah yurisdiksi kepemimpinan, bukan aliran. Aliran itu kan baru muncul pertama kali perpecahan gereja tahun 431 ya, Efesus, 451 yaitu Kalsedon, kemudian perpecahan kedua 1054 antara Ortodok Timur dan Katolik, perpecahan ketiga 1517 antara Katolik sama Protestan. Makanya kita mesti lihat sebelum perpecahan. Itu jelas-jelas disebutkan. Aku percaya akan satu Allah. Jadi Allah itu hanya satu. Bapa yang maha kuasa. Khalik langit dan bumi.
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Wa bin Robin wahid ya soal masih. Dan aku percaya akan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ibnullah wahid, Ibnullahul wahid, anak Allah yang tunggal. Al-mauludu minal ab qabla kulli tuhur, yang lahir dari Bapa sebelum segala zaman. Pertanyaannya, ada enggak orang lahir dari Bapak di dunia ini? Semua lahir dari Mama. Artinya ini bukan kelahiran fisik, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Itulah maknanya anak Allah. Jadi anak Allah itu maknanya Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Firman yang dulu menciptakan alam semesta seisinya itu kemudian secara paripurna turun ke dunia dalam Yesus Kristus yang dikandung oleh seorang perawan yang namanya Maryam. Maka Yesus lahir dari seorang perawan itu menunjukkan kemanusiaannya, benar-benar suci juga, tidak bisa dicampuri oleh yang lain. Kemudian Roh Kudus keluar dari Bapa. Kan sumbernya satu, keluar dari Sang Bapa, dari Sang Wujud. Jadi Roh Kudus maupun Kristus sebagai firman itu berada dalam Allah yang satu. Itulah Tritunggal. Jadi lebih mudah, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi kalau mau lebih sederhana lagi, coba gambar dulu roh itu baru sederhana. Kan begitu. Nah, dari hubungan relasi kekal Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah alam ini diciptakan. Jadi adanya alam itu bukan ada sebagai pengada, tapi ada sebagai yang diadakan. Maka sang pengada itu namanya kholik. Yang diadakan namanya makhluk, yaitu ciptaan, creation. Yang menciptakan kreator, kan gitu kan. Nah, makanya itulah dunia wujud makhluk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Bagaimana bumi itu diciptakan? Ketika bumi masih belum berbentuk, gelap gulita, wehosek alfene, tehom kegelapan menutupi samudra raya wirwah iluhim, dan roh Allah merah kefat alfene hamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Itu artinya apa? Allah melalui hidupnya, sumber hidupnya, itu menyalurkan kehidupan pada ciptaan. Sehingga planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Itu kehidupan astronomi. Dihidupi oleh siapa? Keteraturan ini dari roh Allah. Kemudian Allah puncak ciptaannya mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Jadilah makhluk yang hidup. Jadi tidak sama antara Roh Kudus sebagai roh Allah dengan manusia yang dihembusi oleh roh Allah. Yang menghembusi tadi adalah sumber, yang dihembusi tadi adalah yang disalurkan dari sumber itu. Nah, kemudian dan roh Allah melayang-layang dari permukaan air, kemudian dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman-Nya lah yang mewujudkan itu dalam ruang dan waktu. Makanya dunia tercipta. Nah, inilah ajaran Tritunggal, mendalam sekali. Karena apa? Karena memang ini bukan matematika, ini bukan pribadi yang terpisah seperti psikologi, itu bukan. Lah kita sendiri yang menyulit-nyulitkan ajaran kita. Karena apa? Salah metode dalam memahami Tuhan itu tadi. Ya itu. Lalu apakah itu baru diciptakan oleh konsili? Nah, nanti kalau saya ngomong begini, dipikirnya Pak Bambang terlalu terlalu mengada-ada. Siapa yang mengada-ada? Ini bukan pikiran saya. Coba perhatikan sekarang. Ini ungkapan dari Ignatius dari Antioquia. Ignatius dari Antioquia itu wafat tahun 107. Dia adalah uskup pertama di Antioquia. Di Antioquia lah orang-orang murid Yesus pertama kali disebut Kristen. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, itu yang mimpin gereja itu meninggalkan buku untuk kita sebelum dia dihukum mati, tubuhnya dicabik-cabik singa. Kita juga membaca dalam kitab Wahyu, jemaat dari 7 jemaat itu namanya Smyrna. Uskup Smyrna yang pertama namanya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes.
Coba perhatikan, ini semua bersaksi tentang Tritunggal. Jadi Tritunggal itu bukan ciptaan Konsili Nikea tahun 325. Perhatikan sekarang, kata Ignatius, ya, bahwa Allah itu menyatakan dirinya, yang esa menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus putranya, yaitu firman-Nya yang keluar dari keheningan kekal. Jadi keluarnya firman Allah dari Allah itu keluar dalam keabadian, maka disebut yang dilahirkan sebelum segala abad, sebelum ada ruang, sebelum ada waktu. Ya, lahir di sini bukan sebelumnya tidak ada. Lahir di sini adalah pernyataan Allah. Jadi misalnya ketika saya bicara, saya menggelar sebuah gagasan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk buku. Lalu saya mulai mengeluarkan gagasan saya. Gagasan saya itu munculnya dari pikiran saya. Sebelum saya keluarkan sudah ada pada diri saya. Tapi kalau lahirnya anak bebek dari bebek memang diawali oleh waktu. Gitu loh. Lahirnya makhluk dari itu lahir dari waktu. Tapi kalau firman Allah dari Allah itu bukan waktu, bukan ruang, itu lingkaran kekal. Nah, kemudian tentang Kristus yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Itu bukan ciptaan tahun 451. Coba ini Ignatius dari Antioquia. Yang menurut daging dan menurut roh. Sarkikos ke pneumatikos. Yang diperanakkan dan yang tidak diperanakkan. Genetos ke agenetos. Ini orang yang mengatakan kalau Allah punya anak, siapa bidannya tidak ngerti yang begini ini. Pikirannya cuma pikiran benda, ya pikiran ruang, mana mungkin dia bisa memahami sesuatu yang sifatnya metafisik, yang diperanakkan, ya sekaligus tidak diperanakkan. Yang diperanakkan itu fisiknya oleh Bunda Maria. Yang tidak diperanakkan, Maria tidak bisa menyamai Sang Pencipta yang dikandung olehnya. Lalu disebut anthropotheos, relasi manusia Allah. Jadi sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ini abad pertama sudah ada. Yang keluar dari Maryam, kedagingan Yesus, kemanusiaannya keluar dari Maryam, sekaligus yang keluar dari substansi Allah, yaitu firman Allah yang keluar dari Allah. Maka Yesus mengatakan, aku keluar dan datang dari Allah. Yang manusia, ex Marias, keluar dari Maria. Yang sebagai firman Allah, ektheos, yang pertama terpikirkan. Jadi Yesus dalam kemanusiaannya terpikirkan. Alamatnya di mana? Jalan antara Yerusalem ke Bethlehem berapa lama? Itu kemanusiaannya. Tapi yang kedua tak terpikirkan, yaitu misteri tentang Tritunggal yang Maha Kudus tadi. Kemudian Clement dari Roma. Namanya disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 3. Itu pun meninggalkan dokumen bagi kita. Demi Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus. Sudah Tritunggal. Ketika Polikarpus dihukum mati, dia pun memuja Allah Tritunggal. Nah ini, kemudian dari Polikarpus punya murid namanya Irenaeus. Dia meninggal tahun 202. Muridnya Polikarpus yang meninggal tahun 156. Dia mengatakan apa? Allah yang Maha Esa, yang oleh firman-Nya dan yaitu putranya telah menyatakan dirinya sendiri dalam segala sesuatu sehingga kita mengenal Allah hanya melalui firman itu. Firman Allah secara kekal ada bersama dengan Bapa terdahulu tanpa memiliki permulaan. Saya ditanya, Pak, apakah Bapak tidak bisa hanya ngajar dari Alkitab? Bisa. Tapi kalau saya ngajar dari Alkitab saja tanpa saya tunjukkan murid-murid yang nulis Alkitab, nanti kamu samakan saya dengan Mormon. Kamu samakan dengan saksi Yehova. Sama-sama tidak tahunya. Tapi kalau saya mengajar dari tulisan-tulisan yang muridnya penulis Alkitab, ya otomatis lebih dekat kebenaran. Wong itu muridnya yang nulis Injil kok. Daripada mendengarkan saksi Yehova yang muncul dari zamannya Pangeran Diponegoro. Kan begitu kan. Kemudian, ini tulisan lagi. Allah tidak tergantung dengan sesuatu. Tetapi oleh firman dan Roh Kudusnya, Allah telah menjadikan, mengatur, memerintah segala sesuatu, dan memerintahkan semuanya itu menjadi ada. Allah menciptakan dengan firman-Nya. Maka firman tidak mungkin
tidak ada. Firman selalu ada. Nah itu saya kira sudah bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.